Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini perbaikan makalah saya tampilkan di sini karena Smart UPP kita belum bergabung antara prodi matematika dan fisika, maka videonya saya bagikan di sini. Oke, ini perbaikan untuk makalah yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam syariat Islam. Nah, ini cara penulisannya. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam syariat Islam, itu tulisannya dihitamkan saja, lalu tulisan Al-Qurannya tidak harus huruf kapital, jadi disamakan saja hurufnya. Dan di sini dosen pengasuh ini diganti dosen pengampu. Selanjutnya daftar isi bab 1 pendahuluan 1.1, 1.2, 1.3. Nah, kemarin saya sudah sampaikan di awal perkuliahan tata cara penulisan makalah dengan saya itu di bawah bab didahului option A, B, dan C. Jadi tidak 1.1, 1.2 ya. Dan bab 2 pembahasan seperti itu juga memakai option A, B, C. Begitu juga dengan bab 3 penutup. Nah, dilihat dari bab 1 pendahuluan, A latar belakang ya. B rumusan masalah. Nah, ini sudah benar. Setelah B rumusan masalah, itu optionnya 1, 2, 3 ya. C tujuan penulisan 1, 2, 3. Nah, ini kan tidak konsisten. Kalau misalnya 1.1, 1.3, 1.2 ya. Ini di atasnya optionnya angka, di bawahnya huruf, jadi tidak konsisten. Rumusan masalah tujuan penulisan itu menggunakan A, berarti latar belakang A, rumusan masalah B, tujuan penulisan C. Nah, optionnya di bawah angka 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Lalu untuk catatan kaki, ini ada footnote manusia hingga akhir zaman, footnote 1. Ini footnote-nya di tab lagi 1, jadi menjorok ke dalam ya. Nih, HA Kadir Sobur. Nah, itu di tab lagi tulisannya menjorok ke dalam ya. Nah, masuk ke dalam bab 2 pembahasan. Seperti saya jelaskan tadi, ini optionnya yang pertama itu adalah A, sumber hukum dalam Islam, bukan 2.1 ya. Nah, untuk catatan kakinya ini di tab lagi. Nah, perlu saya ingatkan lagi kepada mahasiswa, di awal bab itu penomoran halamannya itu di tengah. Nah, selanjutnya untuk halaman kedua, oke, tidak ada masalah. Ini nomor 2 halamannya, letak halamannya sudah pas. Ini catatan kaki 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Oke, melihat beberapa hal di atas maka akan terasa sejalan dengan apa. Oke, ini pendapat makalah ya. Nah, ini sunnah. Oke. Nah, tadi kan tata cara penulisannya itu bab. Yang pertama bab 2 pembahasan, berarti A, sumber hukum dalam Islam. Nah, berarti 1 Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu masih ada lagi optionnya, maka A kecil, B kecil, C kecil ya. A, B, C optionnya, tapi kecil ya. Berarti ini jadinya 2 sunnah ya. Ini A kecil, B kecil, begitu seterusnya. Ini juga begitu karena dia masih dalam kategori sunnah ya. Oke. Ijma, ini ijma nomor 3 ijma. 4 kias. 5
beberapa sumber lain. Yang kedua, 2.2 ini B. B, definisi sejarah turun dan kodifikasi Al-Quran. 1, sejarah turunnya Al-Quran. Ya. 2, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Ya, ini nanti tulisannya diperbaiki. Ini tulisan Al-Quran, coba cari tata cara penulisan baku dalam bahasa Indonesia Al-Quran itu, silakan dicari. Oke, ini garis baru jangan disesuaikan ya. Sesuaikan sampai ke bawah itu disesuaikan. Oke. Fungsi Al-Quran bagi masyarakat, ini C ya. Bab 3, penutup. Penomorannya itu di tengah, 18. Kesimpulan itu harus menjawab dari rumusan masalah yang awal ya. Rumusan masalah tadi yang pertama menjelaskan tentang sumber hukum dalam Islam. Nah, di sini kesimpulannya Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Oke, ini belum sesuai dengan rumusan masalah ya. Kita lihat rumusan masalah yang nomor 2 itu menjelaskan tentang definisi Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, dan kodifikasi Quran. Nah, itu kesimpulan nomor 2. Di sini kesimpulan yang nomor 2, hadis disebut juga as-sunnah. Ya, belum menjawab dari rumusan masalah ya. Jadi ini nanti diperbaiki. Yang terakhir itu rumusan masalah yang nomor 3 di dalam indikator kontrak perkuliahan kita. Berdasarkan indikator yang saya bagikan waktu awal perkuliahan, itu rumusan masalah yang nomor 3 itu fungsi Al-Quran bagi masyarakat ya, menjelaskan fungsi Quran bagi masyarakat. Berarti kesimpulannya fungsi Al-Quran bagi masyarakat seperti itu seharusnya ya. Ini kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah. Oke, ini tidak sesuai ya. Jadi ini nanti disesuaikan dengan rumusan masalah. Nah, ini lagi daftar pustaka. Kita lihat tadi di atas itu catatan kakinya sangat banyak. Footnote-nya banyak seperti ini. MF Zenrif Sintesis Paradigma Studi Al-Quran. Sebenarnya bisa dijadikan daftar pustaka, dipindahkan menjadi daftar pustaka ya. Kemarin kesepakatan kita itu dari buku 6 referensi dan 3 dari internet. Dari internet boleh diambil dari jurnal atau artikel ya. Nah, jadi di sini sudah banyak bukunya. Jadi bukunya dipindahkan ke daftar pustaka seperti buku ini ya. Nih Abdullah Said ya, bisa dipindahkan menjadi daftar pustaka. Nah, jadi daftar pustakanya tidak seperti ini. Jadi disesuaikan cara penulisan daftar pustaka itu dengan yang sudah kita pelajari waktu awal perkuliahan ya. Oke, mungkin perbaikan untuk makalah dengan judul Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam syariat Islam dari program studi pendidikan matematika dan fisika. Silahkan diperbaiki. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.